Sudah ada 30 peserta. Nanti kita akan mulai acaranya sekitar pukul 15.30. Oh, 15.30. 15 lebih 10. Kelamaan 15.30. 15 lebih 10 nanti insya Allah akan segera dimulai. Ini masih menunggu teman-teman yang masuk di ruang virtual ini. Semari menunggu azan asar selesai. Ya, ada Kiki, halo Kiki. Siapa lagi? Banyak ya. Ada Mbak Namira, ada Mas Denny, ada Muhammad Tubagus, ada Mbak Tohiriah. Oh, sudah. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Tohiriah. Iya. Sepertinya saya kenal ya, kenal nggak sih? Ini lagi di kantor. Kantor ya Mbak? Iya. Kantor situ ya? Kantor situ. Kantor mana? Mana Pak? Tebak Pak. Saya Kantor sedang UNES di... bukan? Iya, betul. Oh iya Mbak Tohiriah ya, makanya saya kemarin lihat nih acaranya sukses kemarin kayaknya. Acara yang mana sih kayak saya ikut apa ya? Iya deh, masa ikut grup dulu, sekarang udah nggak ikut. Salam kenal deh. Iya, salam Mbak Tohiriah. Saya di UIN ya Pak? Ya, ini di UIN. Luar biasa. Mana-mana nih. Iya nih, keren sekali. Sibuk apa Pak? Nggak sibuk apa-apa Mbak sebenarnya. Ya inilah diskusi main-main aja sama teman-teman. Keren-keren. Saya tak ngikutin jejaknya loh. Siap. Ya, jadi audiences dulu nih. Ini sebagian besar isinya students ya Pak ya? Gimana Mbak? Sebagian Sebagian besar besar isinya students? Ya, beberapa mahasiswa dan teman-teman juga. Oh, kurang tahu deh. Mungkin ya. Soalnya nggak ada identitas sih, jadi belum tahu ini students atau lecturers. Ya, kapan-kapan boleh lah ya, collab gitulah ya. Oh, siap. Sambil ngerjain akreditasi nih loh, Pak. Oh, mulai akreditasi ya, Pak. Yang sastra atau yang pendidikan, Mbak? Ini sastra. Yang sastra ya. Iya. Main lagi lah ke sini. Ya, nanti sudah dijadwalkan lah. Oke. Aduh, sibuk apa nih di UIN nih? Nggak sibuk apa-apa, Mbak. Sibuk ini aja. Sibuk ngajar ya seperti dosen pada umumnya lah. Gitu. Soalnya kalau di profil di apa namanya? Simpek tuh Pak Zulfa masih di UNES nih. Iya. Nggak tahu ya, udah belum dihapus mungkin. Oh, masih ada profilnya tuh. Rumah pindah dekat UIN, Pak, atau gimana tuh? Enggak, saya di Kendal, Pak. Oh, I see. Selamat ya, udah pindah ke UIN. Nah, ya nggak apa-apa sih. Ini lagi di sastra, lagi di FBS, lagi pada sibuk apa akreditasi itu loh. Iya. Salam ya buat teman-teman sana ya, Mbak ya. Siap. Mau siapa nih? Salam Mbak Alif. Siapa? Oh, Mbak Alif. Ya. Mbak Alif. Oke. Mbak siapa lagi? Mbak Zulfa. Mbak Zulfa. Nama saya Zulfa, Mbak Zulfa. Zulfa laki dan perempuan gitu ya. Ada nih Bu Zulfa juga. Okay. Lagi di ruangan tuh.
Ada juga masuk tadi beliau. Oke teman-teman, 2 menit lagi kita akan mulai acaranya. Oke, sukses ya Pak. Ini saya mendengarkan dengan baik. Siap. 2 menit lagi kita mulai acaranya. Teman-teman, nanti jika ingin bertanya atau apapun yang ingin didiskusikan, silahkan, jangan malu-malu. Biar kita bisa mengambil ilmu dari pembicara kita. Nah, pembicara kita nanti spesial karena ini juga anak muda, insya Allah nanti nyambunglah dengan apa yang ingin kita bicarakan pada sore hari ini. Gitu. Selamat siang. Halo Mas Aryo, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat sore, selamat siang nih. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di Ngobrol Kreatif. Ya, bersama nanti ada Mas Aryo dengan tema bagaimana cari duit, ya, cari duit dengan modal bahasa dan sastra, gitu ya. Pertama, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita, walau dengan media Zoom ini. Semoga teman-teman senantiasa diberi keberkahan dan kesehatan selama-lamanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan semuanya, nama saya Zulfa Fahmi, selaku pemandu pada acara hari ini. Ya, mau disebut pewara juga ya pewara, nanti disebut pemantik ya pemantik. Intinya kita di sini berdiskusi bersama. Acara ini adalah acara kita semua, gitu ya. Saya akan bacakan susunan acara pada kegiatan ini. Pertama nanti kita pembukaan, selanjutnya ada sambutan dari ketua panitia acara ini, dan dilanjutkan pada materi inti, yaitu diskusi soal bagaimana mencari duit dari modal bahasa dan sastra Indonesia. Baiklah, untuk memulai acara pada sore hari ini, kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Saya pandu, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan secara lancar. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari diskusi pada sore hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Kegiatan oleh Mas Eko Widianto. Kepada Mas Eko Widianto, saya persilahkan. Mas Eko, mohon maaf suaranya belum terdengar, Mas.
Sudah masuk? Oke, ya udah masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fafa atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran khalaqal insan alamahul bayan wassalatu wassalamu ala ashabi sayyidi adnan wa ala zaman amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan Mas Aryo Tamat selaku narasumber pada sore hari ini yang akan mengisi ngobrol kreatif. Yang nanti sebenarnya cari duit. Apa benar nanti kita akan dapat duit? Nah, ini nanti Mas Aryo Tamat akan banyak berbagi dengan kita. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman dosen bahasa dan sastra Indonesia Uin Walisongo Semarang. Saya kenalkan juga ada Bapak Zulfa Fahmi atau sering juga dipanggil sebagai Mas Fafa. Kemudian bergabung juga sebagai salah satu penyelenggara di dalam acara ini ada Ibu Nafisah, itu juga dosen bahasa dan sastra Indonesia Uin Walisongo Semarang. Ada Pak Aam Kamil, Pak Muhammad Kamil juga sudah bergabung di ruang virtual ini. Saya kenalkan kepada teman-teman dan masih banyak Bapak Ibu dosen yang juga akan segera bergabung dengan kita di ruang virtual ini di dalam acara ngobrol kreatif ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mahasiswa Uin Walisongo Semarang, para peserta ngobrol kreatif pada sore hari ini yang saya banggakan. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan kebahagiaan kepada kita dan terus memberikan semangat berkreativitas kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita junjung, kemudian kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Teman-teman peserta ngobrol kreatif, Bapak Ibu dosen yang juga turut bergabung, sebenarnya acara ngobrol kreatif ini bukanlah acara yang pertama yang diselenggarakan oleh teman-teman dosen bahasa dan sastra Indonesia Uin Walisongo Semarang. Sebelumnya sudah pernah kita selenggarakan bincang antologi puisi Kultum Asmara yang pertama, waktu itu dibedah oleh teman kita Bapak Puisi Uin Walisongo, yaitu Mas Aam Kamil. Kemudian di kesempatan kedua kita juga sempat ngobrol buku juga, buku cerita fabel, cerita binatang bintang, karya Pak Fafa juga waktu itu sudah kita selenggarakan. Dan ini adalah agenda yang ketiga, sebuah semangat berkegiatan, semangat berbagi pengalaman maupun inspirasi yang kita tuangkan melalui acara-acara ilmiah dan selalu kita kemas untuk menjadi acara yang asyik seperti ini. Dan harapannya teman-teman dosen bahasa dan sastra Indonesia di Uin Walisongo Semarang berkomitmen untuk terus menyelenggarakan acara-acara sederhana seperti ini yang akan kita suguhkan ke halayak umum, tidak hanya bisa dinikmati oleh mahasiswa Uin Walisongo, tapi juga dinikmati oleh seluruh pecinta kreativitas, seluruh pecinta bahasa dan sastra Indonesia, pegiat pendidikan, kemudian teman-teman yang selalu berkreativitas untuk turut bergabung menikmati selera keilmuan dengan segala kerendahan hati seperti ini. Kita akan menyuguhkan itu insya Allah setiap minggu. Oleh karena itu kami memohon dukungan juga dari teman-teman untuk terus bergabung dan tentu saja memberikan support, saran dan sebagainya kepada kami di Uin Walisongo Semarang. Minggu depan akan ada ngobrol juga tentang karya-karya sastra Islam Nusantara yang akan menghadirkan sastrawan Raidu Basya. Kemudian 2 minggu yang akan datang kita juga akan ngobrol tentang diplomasi kebahasaan yang akan menghadirkan salah satu pengajar BIPA yang pernah bertugas di Yale University Amerika. Dan selanjutnya tentu saja akan kami bagikan kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman, kepada para mahasiswa untuk terus bersama-sama dengan kami saling belajar dan saling berbagi inspirasi. Tak lupa saya mewakili teman-teman karena sebenarnya acara ini juga atas dasar inisiasi bersama
Jadi Mas Aryo, perlu saya sampaikan, kami bergiliran Mas. Bergiliran menjadi host, bergiliran menjadi ketua panitia, bergiliran saya perlu sampaikan, alhamdulillah sore hari ini saya ditunjuk sebagai ketua panitianya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Aryo Tamat yang sudah berkenan mengisi acara ini, berbagi inspirasi kepada teman-teman yang bergabung di ruang virtual ini secara swamaya. Kami selaku panitia juga tidak bisa membalas apa-apa kepada Mas Aryo, hanya bisa mendoakan dan juga mengucapkan terima kasih. Semoga keberkahan selalu menaungi dan selalu bersama dengan Mas Aryo Tamat sekeluarga. Semoga Allah yang akan membalas dengan balasan yang paling baik. Yang terakhir, kepada seluruh peserta yang ada di ruang virtual ini, kami mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf apabila ada kekurangan yang dilakukan oleh panitia, oleh penyelenggara acara ini. Semoga apapun yang kita dapat di dalam acara ini terus memberikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita dan masyarakat. Dan semoga nanti kekurangan-kekurangan yang ada di dalam seiring kegiatan-kegiatan yang akan datang. Sebelum saya tutup, saya sapa juga teman-teman kolega yang sudah bergabung seperti Ibu Ulfah Melida yang ada di IAIN Kudus. Kemudian ada banyak sekali ya teman-teman dari UNES, teman-teman dari Undip, teman-teman dari Kudus, ya, teman-teman dari kampus lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sukses selalu untuk kita, sukses selalu untuk bahasa dan sastra Indonesia. Salam bahasa dan sastra Indonesia, salam budaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko, terima kasih atas sambutannya. Ya seperti yang dikatakan Mas Eko tadi, bahwa kami dosen bahasa dan sastra Indonesia di UIN Wali Songo senantiasa membuka ruang-ruang diskusi semacam ini agar iklim diskusi di UIN Wali Songo dan dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya, begitu ya. Nah, saya ulangi lagi bahwa nanti minggu depan dan 2 minggu lagi akan tetap ada diskusi semacam ini. Minggu depan tanggal 17 April 2021 akan ada Sarasehan Wali Songo. Ya, acara ini bertema terkait dengan syair-syair Islam Nusantara dalam pandangan sastrawan santri. Nanti akan ada pemateri dari seorang penyair dari Madura, kiai juga, pengasuh pondok juga, Raidu Basya. Tentu teman-teman jika belum mengenalnya silahkan nanti cari tahu. Ini akan menjadi diskusi yang sangat menarik. Nah, 2 minggu yang akan datang kita juga akan melaksanakan diskusi soal BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nanti pemateri utamanya dari Mas Eko dan dari Balai Bahasa, dari Pusat Bahasa. Gitu ya. Jadi insya Allah akan menjadi diskusi yang menarik, akan menjadi diskusi yang asik begitu. Jadi teman-teman silahkan tetap mengikuti acara ini dan acara-acara selanjutnya. Ya, kita yang sudah bergabung di grup WhatsApp tetap di situ, jangan keluar-keluar dari grup. Nanti informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan ini akan senantiasa diinfokan melalui grup tersebut. Nah, alhamdulillah kita akan langsung memulai acara diskusinya, tapi sebelumnya saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu terkait dengan tema pada sore hari ini. Jadi tema pada sore hari ini kan cari duit dengan modal bahasa dan sastra. Sebenarnya kalau kita mau pakai kata istilah duit itu kok kesannya ya cari duit banget. Padahal intinya acara ini sebenarnya untuk memantik bagaimana menumbuhkan industri kreatif, bagaimana cara berkarya menggunakan bahasa dan sastra Indonesia. Semata-mata tidak hanya soal berkarya saja, tapi bagaimana cara menjual karya tersebut agar bisa dinikmati dan kebermanfaatannya bisa
lebih luas daripada hanya sebatas untuk diri sendiri atau untuk keluarga atau untuk teman-teman saja, begitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwasanya kita semuanya bisa menggunakan bahasa Indonesia, iya atau tidak? Pasti jawabannya iya, kita semualah pasti bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, apakah keterampilan bahasa ini bisa dimanfaatkan gitu ya untuk menghasilkan uang tadi, gitu ya, untuk berkarya tadi begitu? Jawabannya pasti bisa. Tapi ada banyak orang yang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkarya. Ya, pasti jumlahnya tidak sebanyak dengan pengguna bahasa Indonesia tersendiri. Nah, perlu diketahui bahwa keterampilan berbahasa itu ada 4, gitu ya. Pertama adalah keterampilan menyimak, kedua adalah keterampilan membaca, ketiga adalah keterampilan berbicara, terus kemudian keterampilan menulis, dan yang terakhir adalah keterampilan bersastra. Nah, nanti kita akan mencoba berdiskusi dari keterampilan-keterampilan itu, misalnya nih, dari keterampilan menyimak, begitu ya, kira-kira apa saja yang bisa dihasilkan dengan modal hanya menyimak, gitu ya. Ya, atau apa saja yang bisa dihasilkan atau diwujudkan, karya apa saja yang bisa diwujudkan dari keterampilan membaca. Ya, begitu pula keterampilan berbicara, keterampilan menulis, keterampilan bersastra, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menjadi PR kita. Kan semua orang kan ya bisa menyimak, semua orang bisa membaca, semua orang bisa menulis, semua orang bisa bersastra. Ya, bayangkan teman-teman, produktivitas puisi itu banyak sekali. Orang buat status di Facebook, di Twitter, bikin caption di Instagram, mungkin banyak yang puitis. Ya, tapi belum tentu itu jadi puisi. Atau bahkan produktivitas puisi itu banyak sekali. Ya, puisi itu banyak sekali. Antologi puisi diterbitkan banyak sekali oleh penyair-penyair, baik dalam level nasional, level kampus, dan lain sebagainya. Ya, tapi sampai mana puisi tersebut itu bisa diketahui oleh orang lain, atau dengan kata kasarnya adalah dijual. Bagaimana puisi itu bisa layak jual gitu. Nah, pada sore hari ini kita sudah sudah mendatangkan Mas Aryo Tamat. Assalamualaikum, selamat sore Mas Aryo. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Mas Aryo Tamat ini adalah founder Karya Karsa, betul ya Mas ya? Ya. Founder Karya Karsa. Nah, sebelumnya saya ingin bercerita terkait dengan Karya Karsa. Saya adalah salah satu kreator dari Karya Karsa. Ya, walaupun karya saya nggak banyak ya, Mas Aryo ya, cuma beberapa biji doang, tapi insya Allah laku lah. Insya Allah. Yang penting laku gitu ya. Nah, Karya Karsa itu apa nanti akan dijelaskan oleh Mas Aryo. Yang jelas bahwa karya karsa itu menjembatani antara kreator dengan para penikmatnya untuk bisa berinteraksi langsung. Dengan kata lain, kreator itu bisa menjual karyanya secara langsung di situ. Nah, karya-karya apa saja yang bisa kita manfaatkan, khususnya soal bahasa dan sastra Indonesia. Apakah di Karya Karsa itu banyak kreator soal yang menggunakan bahasa dan sastra, atau bagaimana? Nah, nanti saya beri waktu sekitar 45 menit, Mas Aryo, tapi lebih pun nggak masalah lah ya. Yang penting santai saja. Nah, teman-teman silahkan disimak baik-baik. Tentu jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab, begitu ya. Terima kasih. Silahkan Mas Aryo, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke. Assalamualaikum. Selamat sore. Makasih kesempatannya. Mudah-mudahan semua sehat hari ini. Mungkin saya perkenalan sedikit dulu. Mungkin nggak tahu saya siapa sih ini Aryo Tamat ini. Saya cerita dulu dikit ya. Dulu saya adalah lulusan desain produk. Jadi kuliahnya apa, kerjanya itu beda banget karena apa yang akhirnya jadi karir itu lebih banyak ke musik dan digital sebelum masuk ke industri startup. Dan Karya Karsa itu adalah startup ketiga. Jadi udah lumayan lama juga lah di startup. Yang 2 perusahaan sebelumnya ada 1 tutup, gagal.
satu lagi dijual. Nah, sekarang fokus di karya karsa. Jadi latar belakang saya yang desain terus kemudian masuk teknologi itu jadi ngasih perspektif yang beda lah. Gue nggak bilang unik, tapi beda. Sehingga mencoba melihat permasalahan dari beberapa sisi. Jadi kan ada yang namanya ilmu, terus ada yang namanya terapan atau eksekusi. Ini kita, gue akan selalu coba lihat bahwa kalau ada sebuah keilmuan dan sebuah eksekusi, ini adalah dua hal yang sama pentingnya gitu. Karena ilmu ini itu kan memberi nafas pada eksekusinya, tapi eksekusi yang baik itu tentunya dengan dasar ilmu yang bagus. Jadi, tapi alurnya memang kita punya ilmu dulu yang bagus, baru kita bisa melakukan terapan dan eksekusi yang baik. Misalnya desain produk, ya mendesain dulu dan akhirnya jadi produk, sepatu, TV, komputer itu semua desain produk. Misalnya kalau di segi bisnis, sebelum adanya sebuah perusahaan pasti berawalnya dengan ide bisnis dulu. Nah, ide bisnis ini dikembangkan dengan keilmuan yang seputar bisnis. Baru bisa kita bikin perusahaan yang betul. Tentunya ada saja kesempatan di mana orang bikin perusahaan dulu baru belajar. Tapi kalau dengan dasar ilmu yang matang, yang namanya belajar itu pasti bisa lebih cepat. Karena yang namanya bikin perusahaan itu pasti banyak eksperimennya, pasti banyak salahnya gitu. Tapi kalau dasar keilmuannya baik, itu mempercepat proses itu. Nggak bilang nggak akan ketemu salah gitu. Karena yang namanya manusia itu pasti ketemu salah dan justru belajar dari situ. Tapi kalau dasar ilmunya baik, kita bisa cepat belajar dan cepat mendapatkan pelajaran dari kesalahan-kesalahan tersebut. Misalnya musik. Keilmuan musik seperti apa, notasi, komposisi, dan segala macam, produknya adalah rekaman lagu. Seperti saya dulu kerja di music label, ya yang dijual tuh rekaman lagu, bukan musiknya. Tapi yang namanya musik kan itu nggak cuma rekaman lagu yang dijual, bisa merchandise, bisa apps, bisa games, bahkan temu fans sama konser sebenarnya adalah turunan dari keilmuan musik. Misalnya lihat seni murni kan juga bukan lukisan aja, ada patung, grafis, instalasi, kurasi, sampai tulisan membahas seni kan itu juga adalah karya seni murni. Nah, bahasa dan sastra gimana? Kalau ini, monggo nanti saya dikoreksi, tapi pandangan saya adalah bahasa keilmuannya, sastra itu adalah sebuah terapan. Dan dua-duanya saling terkait, dan tidak bisa dipisahkan, ya harus bisa belajar dua-duanya. Tapi yang harus dilihat adalah apakah memang terapan atau eksekusi bahasa itu hanya novel atau hanya puisi saja. Ciratnya berarti di video ya? Di depan. Nah, kalau kita bicara lebih luas, misalnya kita bicara soal hak kekayaan intelektual itu kan adalah esensi idenya, konsepnya. Turunannya, mediumnya adalah buku, komik, merchandise, audiobook, film, dan segala macam hal-hal yang kita bisa lihat dan nikmati dengan indera kita. Oke, jadi sekarang harus bertanya lagi, sebenarnya berkarya itu yang gimana sih gitu? Oke, tapi sayangnya pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan berkreasi itu dihargainya tidak sepadan. Misalnya ini saya lakukan sebuah search di Google Shopping untuk jasa tulis. Nah, harganya segini-segini aja. Padahal kita tahu yang namanya menulis saja, menulis dengan baik, itu bukan sesuatu yang mudah. Sangat susah. Ngerjain tugas saja susah, apalagi bikin buku, apalagi bikin tulisan lain gitu. Tapi dijualnya dengan bahkan ada yang jasa tulis tugas tuh 1.000. Dan pakai ya guys. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari segi misalnya menjadi penulis buku, fiksi maupun non-fiksi. Di Indonesia toko bukunya itu sedikit. Kenapa ini penting? Kalau kita berkarya dan kita ingin menghasilkan uang dari karya, kan berarti harus ada tempat yang menjual karya tersebut kan. Dan salah satu cara paling umum untuk menjual tulisan adalah buku kan.
dicetak sebagai buku, dijual di toko buku. Cuma kalau toko buku seukuran Gramedia ini cuma ada 300-an di Indonesia, apa kabar potensi pemasukan kita sebagai penulis? Dan mungkin satu poin di sini juga, kalau pernah ke Gramedia dalam 2-3 tahun terakhir ini, banyakkan jualan tasnya daripada jualan bukunya kan. Jadi kita patut mempertanyakan ini bagaimana nasib kalau kita ingin menjual atau berkarya dan berpenghidupan dari menulis. Salah satu perwujudan terjauh dan terbesar dari tulisan adalah di-convert dari film tentunya, fiksi maupun non-fiksi. Cuma jumlah bioskop pun tidak proporsional dengan penduduk. Total ada sekitar 1.500 layar, jadi bukan bioskop ya, layar. Karena satu bioskop mungkin ada 3, 4, sampai 5 layar. Se-Indonesia ada 1.500-an layar, cuma penduduk ada 270 juta. Jadi sangat mungkin ada penduduk Indonesia yang belum pernah nonton bioskop. Apalagi nonton film yang adalah turunan dari karya penulis Indonesia. Ini persentase udah sangat kecil. Jadi cara distribusi kreasi yang tradisional seperti tadi buku, seperti tadi film, dan contohnya CD ini dulu industri saya dulu tuh nggak berpihak pada kreator karena oke, kita lihat CD yang di gambar ini. Ada yang pernah ke toko CD nggak? Nggak pernah kayaknya. Toko CD kayaknya 10 tahun terakhir udah nggak ada. Banget ya. Udah nggak ada karena udah nggak, CD bahkan udah nggak diproduksi di Indonesia. Semua udah beralih ke digital. Nah, sehingga masa depan kalau kita ingin hidup dari karya itu dari internet. Cuma ada beberapa masalah juga. Jadi berhubung distribusi karya fisik itu terbatas, ya pembaca lihat di internet. Ya ekspektasinya kebanyakan konsumen adalah apa yang ada di internet itu gratis, ya kan? Terus kalau misalnya banyak kreator yang mengandalkan, oke, gue cari endorsement deh gitu. Misalnya yang main Instagram influencer kan modelnya gitu, cari endorser, cari sponsor segala macam. Cuma belum tentu semua kreator itu sesuai dengan kebutuhan brand. Jadi misalnya ada yang senang menulis puisi patah hati, tapi cari sponsornya ke sepatu. Kan agak nggak nyambung ya, kecuali kalau mau jalan-jalan galau gitu. Ya nggak tahu. Tapi jadinya pasti untuk brand sepatu yang pengen mengendorse seorang kreator itu pasti pilihannya banyak. Belum lagi kreator nggak semuanya punya akses ke brand. Kan yang namanya akses ke brand itu nggak gampang. Kadang-kadang harus kenal orangnya atau harus kenal orang di perusahaan periklanannya. Belum tentu brandnya juga secara aktif mencari kreator di internet yang cocok dengan dia. Dia akan cari yang udah kenal pasti gitu. Nah, berarti kan nggak semua orang bisa dapat uang dari sponsor sebagai kreator. Nah, kita bicara platform online yang sudah ada. Misalnya mau jadi pembuat video di layanan yang merah ini. Gue nggak nyebut brandnya, pasti udah tahu sendiri. Itu kan pasang iklan, ada iklan yang dipasang pada videonya, dan misalnya subscriber-nya udah lebih dari 50.000 kalau nggak salah. Itu baru bisa monetize, tapi monetize-nya pun itu dapat $1 per 1.000 views. Dapat 1.000 views saja kan perjuangan. Udah dapat 1.000 views, terus dapat $1 doang. $1 sekarang 14.000. Capek banget. Nah, misalnya menjadi pembuat komik di platform yang hijau ini, ya bisa langsung upload komik yang banyak yang baca, tapi ya nggak dibayar, nggak semua dibayar memang. Kalau sering menggunakan platform oranye ini untuk menulis novel, kan nggak ada yang dibayar juga. Sangat sedikit yang dibayar. Sangat-sangat sedikit. Secara global malah sangat sedikit yang dibayar. Jadi tidak bisa menghasilkan bisa dibilang tidak bisa
mendapatkan penghasilan dari 3 layanan ini. Nah, opsi lain adalah membuat website sendiri. Nah, yang namanya bikin website itu kan nggak mudah sebenarnya. Walaupun udah ada berbagai layanan, yang misalnya nonton YouTube kan ada aja yang suka dapat iklan, bikin website di sini, gitu, segala macam. Cuma nggak semudah itu. Untuk mengembangkan website kan ada waktu dan biaya yang misalnya aku sebagai kreator, aku mendingan invest waktu itu buat berkarya atau cari cara untuk jual. Kalau bikin website tuh kayak belok jauh banget. Kayak mau dari Semarang mau ke Jogja belok ke Bandung dulu, dari itu kan jauh banget dari. Nah, dan yang namanya website itu kan tiap hari ada yang baru. Tiap hari ada yang baru, dan tiap hari ada yang merasa oke dengan pasang iklan di web itu nanti dapat uang. Jadi pesaing tambah banyak, semua bisa pasang iklan, tapi yang dilihat juga harus ada berapa banyak sih yang memasang iklan, yang mencari tempat memasang iklan di website-website yang tiap hari makin banyak ini. Belum tentu kecepatannya sama. Jadi misalnya tiap hari ada 100 website baru, tiap hari mungkin ada 1 pengiklan baru. Atau pengiklannya tetap tumbuh, tapi keluar duitnya kecil-kecil. Sehingga jadi lebih banyak website yang bersaing untuk mendapatkan uang, ketimbang orang yang mau masang iklan dan mencari website untuk supaya iklannya bisa dipasang di website tersebut. Hasilnya adalah pendapatan yang bisa didapat dari iklan yang dipasang lewat ad networks dari misalnya Google atau Facebook, itu bisa kecil. Karena ya selain bersaing dengan website lain, bersaing sama website besar seperti Detik dan segala macam. Dan tentunya kurva belajar yang sangat panjang untuk membuat website yang efisien sebelum bisa menghasilkan uang. Nah, sambil belum dapat uang itu mau ngapain dulu? Nah, Karya Karsa berusaha men-solve beberapa masalah ini. Jadi kita memberikan tempat supaya kreator itu bisa menjual karya langsung di halaman kreatornya. Jadi tiap kreator itu akan dapat halaman sendiri yang diatur sendiri, dikelola sepenuhnya sendiri. Jadi bebas mau taruh karya apa aja, selama nggak melanggar hukum ya. Terus ngatur rilisnya kapan, misalnya mau bikin puisi hari ini, besok mau bikin podcast, minggu depan mau bikin novel, terserah. Tapi yang penting begitu berkarya, itu sudah bisa dikasih harga dan bisa dijual kalau udah ada harganya. Dan orang dipermudah untuk bayar karya-karya ini dengan bayar pakai GoPay, OVO, dan seterusnya. Kenapa Karya Karsa? Ya, yang kontrol adalah kreator ya, kita sendiri. Seperti saya bilang tadi, ada karya apa yang masuk, mau tiap minggu, mau tiap bulan, mau hari ini males gitu ya, udah itu terserah. Karena fleksibilitasnya ada di kreator. Nah, yang penting adalah begitu sudah mulai berjualan di Karya Karsa, itu pemasukannya bisa tumbuh. Dari satu karya yang sudah ditaruh di Karya Karsa, itu potensi sudah bisa dijual. Dan itu ya bisa ditumbuhkan gitu. Jadi bukan seperti layanan lain di mana harus mencapai titik tertentu dulu baru bisa mulai mendapat uang. Jadi dari hari pertama potensi mendapat uang udah ada. Nah, pentingnya ada sebuah platform seperti Karya Karsa itu bisa tes pasar. Misalnya punya ide, saya mau bikin cerita pendek atau cerita bersambung, langsung aja tes pasar, kira-kira orang suka atau enggak. Bisa aja orang kasih gratis dulu karyanya, terus diumumkan ke teman-teman sosmednya dan segala macam. Ini banyak yang baca enggak, atau ada yang kasih tip atau enggak, karena bisa karyanya gratis tapi orang masih kasih ngetip lah, itu bisa. Jika kita tahu karyanya itu punya nilai enggak di pasar, karena kita perlu tahu loh, kalau kita berkarya, karya itu harus punya potensi nilai di pasar sebelum kita bisa mengkomersilkannya lebih jauh. Anggaplah misalnya saya bikin kue brownies tapi isinya cabai. Kalau potensi pasarnya mungkin kecil sekali ya, orang yang suka brownies isinya cabai ya.
apalagi kalau di tes pasar mungkin nggak ada yang mau. Belum nyoba aja denger isinya ada brownies cabai mungkin nggak mau. Jadi walaupun idealisme gue bilang bahwa oke, ini pasti enak, gue mau bikin brownies pakai cabai. Tapi kalau kita mau hidup dari karya, kita harus tentu tahu sendiri caranya gimana ya. Gimana cara tahunya ya dengan tes dulu. Dan seperti udah dibilang di slide sebelumnya, kita sudah bisa menghasilkan uang tanpa harus mencapai taraf tertentu. Oke. Nah, pasti ada yang bertanya soal ini karya karsa selama pandemi gimana? Justru karena karya karsa kelihatannya menjadi alternatif masukan untuk banyak kreator di Indonesia, kita tumbuh sangat pesat selama pandemi. Dan mudah-mudahan manfaat dari karya karsa ini bisa mencapai lebih banyak kreator juga. Ada beberapa cara kreator menggunakan karya karsa. Ada yang menggunakan untuk rilis duluan, misalnya komiknya dirilis di karya karsa dulu berbayar sebelum dirilis di Instagram. Ada yang melakukan perintisan proyek, semacam kayak crowdfunding, misalnya bikin buku tapi 1 bab dulu, orang suka atau enggak, baru nanti diterusin, atau misalnya bukunya udah jadi tapi dirilis per bab dulu, itu bisa. Ada yang melakukan pelatihan, nah ini berhubungan dengan kemampuan berbicara ya, menyampaikan ilmu ya. Pelatihan dan live dan direkam ini ya bisa dilakukan siapa aja, tapi di karya karsa ada misalnya ada pelatih yoga, ada pelatih fitness, ada chef, ada yang berbicara soal marketing, dan seterusnya. Dan tentunya kita bisa mendistribusikan karya layaknya layanan lain, misalnya ya video, komik, sampai ada yang jual template PowerPoint. Ini adalah contoh grafik pemasukan seorang penulis yang sudah ada di karya karsa sejak Desember 2019. Jadi sejak Desember sampai April itu dia relatif rata pemasukannya. Itu kelihatannya dia bereksperimen terus membangun audiensnya, dan mulai Juni dan seterusnya sampai sekarang dia pemasukannya tepat. Salah satu kuncinya adalah dia konsisten berkarya tiap bulan. Ada 1 bab baru, dia memang penulis. Dia termasuk salah satu top kreator kita lah. Ini contoh lagi, seorang webtoon artist, dia rilis di karya karsa secara reguler, terus September mulai naik, cuma sayangnya Oktober dia hiatus, dia berhenti, dia tidak bikin komik dulu. Langsung tentunya pemasukannya turun. Jadi konsistensi itu cukup penting dalam berkarya dan berusaha mencari penghasilan dari karya. Nah, mungkin sekarang udah bertanya, terus ini hubungannya gimana sama berkarya? Nah, dari apa yang kita sudah pelajarin dari pengalaman sendiri juga, ada beberapa poin penting dalam berkarya dan berusaha mencari uang sebagai pekarya yang penting untuk dipertimbangkan. Salah satunya adalah fokus. Jadi kalau mau konsisten kan berarti harus fokus dulu. Kita bisa aja misalnya hari ini berasa oke, gue mau jadi ya kucing gue mau ikutan. Sorry. Ya. Misalnya gue mau fokus menjadi penulis puisi. Oke, fine. Fokus ke situ dulu. Kita lihat berhasil atau enggak. Ada indikasi berhasil atau enggak. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak berhasil, terus melakukan perubahan. Oke, sekarang fokus ke cerita pendek, atau fokus ke penulisan, atau penerjemahan, atau fokus ke review, apapun dulu. Tapi harus fokus dulu. Kalau nggak punya fokus ini, ya akan jadi berantakan. Fokus ini berkaitan langsung dengan rencana. Jadi, sebelum memulai, ya bikin rencana kecil. Oke, saya punya rencana ngerjain A dan B dan C. Dan bagian dari rencana yang penting ini adalah target. Oke, A dan B dan C ini harus selesai by kapan gitu. Harus bisa mencapai titik apa, by tanggal berapa gitu. Kalau ada rencana tanpa target, nggak bakal kelar, believe me. Dan riset itu bagian dari yang penting dari kegiatan kita yang
ingin berpenghasilan. Jadi misalnya kita menjadi pekarya, kita harus coba tahu, oke, biasanya yang suka karya yang seperti yang saya suka buat, itu siapa? Ini datanya bisa dicari atau bisa diduga-duga lah. Misalnya Ciklit yang beli siapa, Action siapa yang beli. Kalau misalnya penulisan riset itu pembelinya siapa, itu bisa dicari. Karena data ini penting. Salah satu pentingnya adalah untuk memikirkan apa yang ada di slide ini. Dari sini kita harus bisa mengetahui kita kekuatan dan pasarnya apa. Dan fungsinya eksperimen dan fokus tadi adalah kita mencari tahu ini. Mungkin hari ini nggak tahu nih, tapi mendingan melakukan sesuatu mencari tahu dan gagal, tapi dapat informasi. Oke, ternyata gue nggak jago menulis misalnya skenario film misalnya, berarti gue coba yang lain gitu. Nanti akan bagian itu akan gue bahas setelah ini. Tapi pada dasarnya kalau misalnya ada tahu kekuatan dan pasar, itu kita bisa menentukan, oke, yang namanya berbisnis itu pada dasarnya itu menjual jasa atau menjual produk. Nah, menjual jasa itu potensinya bisa dapat sekali proyek 10 juta, itu bisa. Kalau menjual produk satu aja, jual satu karya 10 juta, bisa juga. Atau jual karya ke banyak orang, jual 500 karya, berharga 20.000, 10 juta juga dapatnya gitu. Nah, karya kita atau kekuatan kita ada di mana? Ini yang perlu dipertimbangkan dari sekarang, perlu dilatih sekarang, perlu dicari tahu dari sekarang. Dan jangan sungkan untuk minta bantuan dari layanan atau jasa, ya seperti Karya Karsa itu sebenarnya layanan atau untuk membantu kreator, dan tentunya mentor seperti desain-desain di sini. Dan yang makin penting di dunia yang sudah lebih banyak hidup di internet daripada tidak ini adalah audience. Jadi misalnya punya followers di Twitter, di Instagram, di Facebook, dimanapun itu, WhatsApp group, mereka adalah calon pembeli pertama. Pasti. Nggak mungkin ada yang nggak kenal karya, nggak kenal lo siapa, tiba-tiba beli karya. Nggak mungkin. Yang akan dimulai dengan orang-orang terdekat. Kalau orang terdekat senang, pasti akan rekomen ke orang lain. Balik lagi ke analogi brownies tadi. Misalnya gue jualan brownies dan enak ke teman gue pasti ngomong ke temannya gitu. Itu teman gue jualan brownies enak. Pasti. Karena orang senang menjadi sumber informasi yang belum tentu orang lain tahu, apalagi kalau berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan, seperti makanan enak. Di sini. Jadi, bikin aja misalnya WhatsApp group penikmat karya Aryo. Kedengarannya bodoh banget, simple banget ya, tapi bisa dimulai dari situ. Dan memang kalau kedengarannya kayak simple banget dan bodoh banget, memang apa yang kita capai dimulai dengan hal-hal bodoh dulu dan simple dulu, diulang sampai kita jadi pinter. Dan jangan buang waktu. Kalau yang gagal ya udah, lanjut, cek aja apa yang bikin gagal dan move on. Kalau di startup kita ada yang ini namanya Lean Startup, itu ngikutin proses ini. Kita membangun, kita mengukur, dan kita belajar. Misalnya konteksnya dalam berkarya, itu ya udah bikin aja dulu sesuatu. Hasil bisa ancur-ancuran, tapi tawarin ke dunia. Nanti kita coba coba cari tanggapan dari pembaca. Orang suka atau enggak? Kalau nggak suka, kenapa? Ancurnya kenapa sih? Dari situ kita belajar. Berarti ancurnya karena ini, karena yang ini. Oke. Benerinnya gimana, bikin lagi, dan seterusnya. Dan tentunya kalau semakin banyak kita melalui siklus ini, dan semakin cepat kita melalui siklus ini, semakin cepat juga akan kita temukan formula yang pas untuk kita sebagai kreator, untuk berkarya dan berpenghasilan dari karya. Jadi mulai dari kecil aja dulu, jangan terus mikir, oke, gue punya novel, gue tulis novel 1000 halaman,
Coba lempar ke Gramedia, terus Gramedia tolak, nggak mau cetak, nggak tertarik, terus sedih, terus merasa gagal. Enggak, kita mulai dari bikin yang kecil dulu, baru nanti pelan-pelan ke situ. Karena yang namanya kreator itu selain membangun karya dan mempertajam skill dalam berkarya, itu juga membangun reputasi. Makanya harus latihan. Jadi kalau dulu di sekolah desain ya udah tiap hari harus suruh gambar aja, gambarnya terserah. Lebih baik soal tugasnya biar jago, karena kan yang namanya gambar itu nggak cuma sekedar gambar, tapi kita sambil berpikir desain apa yang akan menjadi solusi untuk permasalahan yang mau disolusikan oleh desain tersebut. Sama tulisan juga seperti itu gitu. Tulisan kan pasti ada tujuannya, ada objektifnya, apapun itu, mau fiksi maupun non-fiksi. Ada karakter yang harus dikembangkan, ada pesan yang harus disampaikan. Ya, harus latihan. Tiap hari harus nulis. Oke. Beberapa faktor sukses kreator di Karya Karsa, kita lihat, kita udah jalan 1,5 tahunan, itu adalah basis followersnya itu udah cukup besar. Besar ini relatif tentunya, ada yang followersnya cuma 1.000 di Instagram misalnya, tapi udah bisa berpenghasilan di Karya Karsa, ada yang sudah sampai ratusan ribu pun bisa, tapi mereka adalah potensi pasar yang pertama. Karena kan begitu post sesuatu di Karya Karsa, terus ngasih tahu orangnya gimana? Ya lewat sosmed. Jangan sampai kita bikin karya, taruh di Karya Karsa, terus diem aja gitu. Ya mungkin aja nanti ada yang nemu, tapi lebih mungkin lagi kalau kita secara proaktif mempromosikan karya. Ke mana? Ke audiens tadi. Nah, promosi karya berkesinambungan ini juga akan membiasakan orang untuk mengetahui kita sebagai kreator. Jadi, cerita sedikit, ini cerita personal sih. Jadi, ada satu masa di mana gue di Instagram itu gue sering ngepost foto makanan, dan foto makanannya selalu kasih tulisan mahal. Padahal makanannya bisa mahal, bisa enggak, tapi pokoknya karena makanannya enak itu nanti gue tulis mahal. Saking seringnya gue lakukan itu semua orang tahu, oh ini si Aryo ini sering makan mahal gitu. Padahal itu bercandaan aja. Tapi karena berkesinambungan, karena konsisten ngomong ada foto makanan mahal, itu jadi teman-teman gue yang mungkin bisa jadi nggak follow Instagram gue juga tahu juga, oh Aryo tukang makan mahal gitu. Dan yang terakhir adalah kreator itu melakukan rilis karya yang rutin dan periodik. Jadi ketebak sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tentunya semakin sering semakin baik, karena semakin sering ada produk itu memberi kesempatan lebih tinggi untuk orang berinteraksi dengan produk karya kita dan mengenal reputasi kita sebagai kreator. Jadi yang namanya kreator itu karyanya nggak satu, nggak dua. Nggak semua kreator itu bisa secanggih cuma bisa keluar 1-2 tulisan terus langsung terkenal se-Indonesia, nggak. Pasti punya body of work yang besar. Nah, ini terakhir, tempo hari tanggal 6, gue sempat nge-tweet seperti ini, dan dapat lumayan banyak jawaban soal membangun karir dan pekerjaan ke mahasiswa bahasa sastra. Gue nggak akan baca semuanya, tapi akan dibaca di layar ya. Ada yang ngomong orang dalam, ada jalan ninjaku. Bisa. Teknik menuangkan gagasan, ini penting. Tadi gagasan soal teknis berbicara. Ada yang udah langsung mengkerucut, kayaknya dia orang film, karena mungkin butuh scriptwriter. Ada yang bilang soal bikin jadi komunikator. Nah, ini yang ada cukup panjang. Time changes, language is fluid, and beware of gatekeepers. Oke. Nanti slide-nya akan gue kasih biar bisa dibaca lebih lanjut. Atau cari aja thread-nya di Twitter gue. Sorry. Programmer, content creator. Nah, ini
menarik. Ini cara framework berpikir programmer itu menggunakan bahasa, content creator buat pakai bahasa, konten juga bisa dijual kapan aja. Dan tentunya budaya menjadi dasar dari semua produk konten. Ya kita bisa sebut karya kita adalah konten atau enggak, tapi ya mungkin sekarang ya konteksnya adalah semua menjadi konten. Karena konten bisa hidup di mana aja, tidak saja di satu medium. Jangan jadikan bahasa sebagai the only hard skill you master. Soal wawasan, ada translate, ada yang merasa translator itu harus punya bahasa Indonesia yang baik dan benar juga, dan seterusnya. Ada yang nyuruh belajar coding. Double, oke. Ada yang nyuruh sama kerjaan sama perusahaan besar, ada yang suruh belajar kerja di luar perusahaan asing atau non-profit, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah ada yang ini misalnya cara fokus cari skill ekstra yang berhubungan dengan kultur negara berbahasa yang dipelajari. Kalau lu sekedar belajar bahasa itu ngapain kuliah belajar Duolingo aja. Ini yang menarik. Jadi penulis skenario bisa buat TV, konten streaming, konten sosmed, dan sangat-sangat banyak sekali sebenarnya sekarang itu pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan penulis yang bagus, misalnya di periklanan, misalnya perusahaan-perusahaan yang melakukan iklan sendiri juga, itu semua orang pasti butuh penulis, untuk paling nggak copywriter. Terus, ini banyak yang double map. Oke. Kayaknya dari gue itu aja. Yang terakhir adalah masukan dari Teddy Setiawan ini. Be honest, be always on time, work hard, be kind. Oke. Kayaknya cukup untuk sharingnya. Iya, terima kasih Mas Aryo. Tepuk tangan boleh? Tepuk tangannya gimana ini? Terima kasih Mas Aryo atas sharing-sharingnya. Jadi silahkan teman-teman yang ingin berdiskusi, bertanya terkait dengan hal-hal apa saja begitu yang bisa berpotensi untuk dijual ya berdasarkan kemampuan kita yaitu bahasa dan sastra. Gitu. Silahkan saya beri kesempatan teman-teman untuk bertanya secara langsung boleh daripada lewat chat begitu. Alangkah baiknya secara langsung biar bisa berinteraksi dan saling ngobrol. Silahkan siapa nih yang tanya? Kalau saya bacakan ya ini dari Muhammad. Siapa nih? Muhammad tuh bagus mungkin. Permisi Kak, izin bertanya bagaimana cara menaruh promosi untuk suatu karya? Terima kasih. Oh, mungkin yang dimaksud bagaimana menaruh suatu menjual karyanya begitu ya. Atau sebenarnya gini Mas Aryo ya, kita kan banyak yang nulis puisi, nulis cerpen, buat naskah drama dan produk-produk bahasa yang lain begitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara menentukan harganya nih. Jangan-jangan buku kumpulan puisi saya ini dihargai 50.000 kemahalan atau 25.000 kemurahan atau bagaimana? Ya, karena kemarin saya juga nerbitin puisi, mau dijual mahal-mahal kok kayaknya nggak laku, mau jual murah banget kok rasanya sayang begitu. Oke. Kita lihat sering sekali banyak kreator yang terbentur dengan pertanyaan ini. Dihargain berapa? Dan akhirnya jawabannya dihargain rendah sekali. Misalnya ada puisi dijual 5.000. Lah kapan kayanya kalau dijual puisi 5.000 kan gitu. Sementara ya bukan soal kaya atau enggak, tapi kan kalau kita pengen berpenghasilan dari karya, ya karyanya juga harus dijual dengan harga yang layak. Jadi nggak ada standar memang karya itu harusnya berapa, dan menurut gue lebih baik jangan ada standar juga. Karena yang
menjadikan sebuah karya itu bisa sangat mahal dan sangat murah atau apapun itu adalah subjektivitas dari pembelinya juga, ya kan? Misalnya kayak sebuah lukisan itu bahan dasarnya adalah kanvas dan cat minyak, terus bisa dijual puluhan juta. Padahal dasarnya modalnya paling 5 juta, 2 juta, atau bahkan 1 juta. Kenapa? Karena isinya yang berharga. Sama dengan produk bahasa. Nah, kalau misalnya kita lihat produk bahasa yang bisa dijual ke banyak orang, seperti buku puisi, itu berarti harus tes pasar, mau nggak mau. Dan cara tes pasar adalah justru jangan dengan harga murah dulu, harga mahal aja dulu. Ada cerita lain. Ini produk ya, jadi ada seorang desainer, dia bisa tembus menjual produk di Matahari. Dia bikin sebuah dompet, dan dijual 20.000. Nggak laku. Begitu diganti harganya, jadi 50.000, malah laku. Karena orang punya ekspektasi terhadap kalau beli mahal, itu berarti barangnya juga berkualitas. Jadi harus dari sisi konsumen kan juga ada seperti itu. Nih hargain karyanya 5.000 banget nih, ya kayaknya jelek nih, kayaknya dia baru mulai nih gitu. Ada seperti itu. Kalau kita sebagai pembeli kan gitu, misalnya kita lihat ada 2 toko seberangan itu sama-sama siomay, yang satu murah, satu lebih mahal gitu. Yang mahal kita udah otomatis mikir nih yang lebih enak nih pasti gitu. Iya kan gitu. Ya betul. Sama, jadi misalnya punya buku puisi, pede aja udah. Oke, gue jual 50.000. Kalau nggak laku baru mikir, oh di diskon deh. Kan enak, lebih gampang kita mendiskon sesuatu ketimbang kita naikin harga. Ya kayak naikin harga bensin aja bisa demo se-Indonesia kan gitu. Diskon. Ya, saya mau tanya lagi nih Mas Aryo. Jadi sebentar nih, saya maaf lupa tanyanya. Jadi kan keterampilan tadi yang dicontohkan Mas Aryo kan soal produk ya. Nah, sedangkan untuk konteks diskusi kita kali ini adalah bahasa dan sastra. Salah satunya misalnya keterampilan berbicara begitu ya. Mau MC atau motivator dan lain sebagainya. Nah, kalau soal itu begitu, cara menentukan harga kita itu dibayar itu bagaimana tuh? Misalnya saya mau jadi MC nih, MC sebuah kegiatan atau konser atau apa gitu ya. Sedangkan pemula banget. Nah, untuk menentukan harga awal saya ini, kira-kira bagaimana nih? Tes harganya gimana? Atau gratis dulu atau sesuai saran tadi yang mahal sekalian? Karena ini jasa begitu. Kalau jasa sih, jasa tuh biasanya cenderung relatif ada standarnya juga. Paling mudah adalah nanya orang yang sudah berprofesi di situ. Misalnya punya teman MC yang udah bekerja berapa tahun, nanti tanya standar harganya berapa. Karena atau kalau lebih efektif lagi, tanya aja teman IO atau teman WO yang butuh MC, biasanya budgetnya berapa gitu. Karena ada acara yang butuh MC yang terkenal, ada acara yang butuh MC saja gitu. Nah, cari aja yang memang butuh riset lah intinya. Jadi cari standar-standar di pasar. Misalnya, oh ternyata kalau jadi WO aja untuk WO jadi MC di wedding itu 1 juta misalnya gitu, atau 2 juta. Ya udah berpegang di situ. Karena kalau yang namanya jasa itu jangan sampai kita ngerusak harga pasar juga. Saya tahu udah 100.000 aja bayar gitu sama nasi goreng, sama kambing guling sisanya boleh dibawa pulang misalnya gitu. Itu jangan juga, karena kan kita sebagai profesional misalnya sebagai pemberi jasa, kita tetap hidup di dunia yang lebih luas yang ada pemberi jasa yang lain. Jangan sampai kita sikut-sikutan sama orang terus harganya turun satu industri dan nggak baik untuk generasi berikutnya gitu. Jadi ada baiknya riset sih. Baiknya harus riset dulu ya, tahu pasar lah gampangnya begitu ya Mas Ari ya. Harga paling gampang nanya orang. Iya, nanya orang sesama ya pemula begitu atau bagaimana, atau seragamkan aja buat grup pemula gitu, seragamkan saja. Nah, gini Mas Aryo, kan banyak nih produk-produk industri
yang besar, mau sinetron, terus iklan dan sebagainya begitu. Itu kan banyak juga yang memanfaatkan jasa dari lulusan bahasa dan sastra begitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika selera-selera pasar itu tidak sesuai dengan idealisme kita. Jadi kan banyak sastrawan yang karya sastra ini, karya saya ini bagus loh karena bla 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 bla, sedangkan pasar itu tidak berterima, atau dengan kata lain itu tidak laku dijual gitu ya. Padahal secara teori, secara ide, konsep dan sebagainya itu bagus menurutnya begitu. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan antara idealisme kita dalam berkarya dengan pasar, dengan industri? Oke. Ini subjektif ya, dari gue ya. Jadi nggak ada pakemnya sebenarnya. Tapi mungkin harus dimulai dengan nggak perlu mikirin industri dulu. Jadi misalnya contoh tadi, penulis punya novel 1000 halaman, lepas ke Gramedia bilang nggak mau cetak, nggak terima, ya karena tidak cocok dengan Gramedia. Tidak cocok dengan siapapun yang beli buku di Gramedia atau siapapun yang membeli buku yang dicetak oleh Gramedia, atau dari profil customer mereka pasti punya pembeli buku dari Gramedia itu biasanya sukanya apa-apa, itu datanya ada mereka. Dan kalau nggak cocok ya mereka nggak cetak gitu. Jadi bukan soal karyanya kurang bagus atau enggak itu, tapi cocok atau enggak. Jadi nggak perlu pikirin industri dulu. Mumpung ada layanan-layanan internet yang bisa membantu, justru bikin audiens sendiri dulu. Ada sebuah cerita, ini gue cerita, ada seorang teman gue, dia adalah sekarang pelawak. Gue nggak sebut nama deh, biar nebak sendiri ya siapa. Ada deh, dia cukup terkenal soalnya. Dia awalnya adalah penyiar radio, terus dia mulai bikin album. Albumnya musik nggak laku, terus dia mulai pelawak. Dia menjual dirinya sebagai pelawak lah, jadi manggung, stand up comedy segala macam. Buat gue dia nggak lucu. Temannya sendiri bilang nggak lucu nih. Ya, emang nggak lucu, gimana ya? Tapi ya ada yang bilang lucu. Saking lucunya mau membayar untuk nonton show dia gitu. Berarti kan yang penting buat temen gue ini adalah orang yang membayar untuk nonton dia stand up comedy kan. Kalau gue nggak penting, gue keluar duit untuk lihat dia yang lucu sih nggak perlu. Bisa tinggal ke rumahnya dia aja terus tetap nggak lucu sih. Tapi poinnya gini, sebuah produk itu pasti ada audiensnya, besar atau kecil. Tinggal kita lihat satu, audiensnya itu suka atau nggak dengan karya kita, terus mau membayar untuk karya kita atau enggak. Ketiga, nanti apakah dari kegiatan ini kita bisa hidup dari karya kita dengan basis audiens yang ini. Gitu. Jadi internet mempermudah kita untuk mencari orang-orang yang memiliki empati atau menghargai karya kita. Ini yang kemarin. Nah, proses ini yang sebenarnya susah mencari posisinya. Lagi-lagi itu mulai dengan kita cari dari teman-teman sendiri aja dulu. Yang 35 MB. Gitu. Jadi langsung full kayaknya. Mungkin harus poin terakhir adalah manage ekspektasi dulu, bahwa yang namanya idealisme itu bukan sesuatu yang bisa diterima, apalagi kalau penontonnya juga punya idealisme sendiri ya gitu. Jadi misalnya standarnya tinggi yang nggak sesuai dengan misalnya yang dianggap pasar itu apa, ya jangan berharap masuk ke pasar itu juga gitu. Nah, dengan adanya online ini, semua orang bisa punya panggung, semua orang bisa punya idealisme sendiri, tinggal audiensnya itu bisa menghidupi dia atau enggak. Itu aja sih. Jadi intinya ya merawat fans begitu ya. Ya kita anggap fans gitu, audiens dan sebagainya. Nah, tapi kalau nggak berhasil merawat fans ya mungkin bisa jadi karyanya perlu dimodifikasi lagi. Yang menurut ini nerbitin puisi, kumpulan puisi udah 3 kali terbit, tapi nggak ada yang ngefans sama saya, followernya juga segitu-gitu aja nih, jangan-jangan puisi saya nggak
cocok nih. Atau mungkin belum menemukan pasarnya mungkin ya. Iya, betul. Ya, ada satu pertanyaan nih di chat room. Mohon maaf, izin bertanya, Pak. Di era teknologi seperti ini, bagaimana kita mengolah modal bahasa dan sastra menjadi karya kreatif yang mampu menarik minat pasar? Nah, mungkin Mas Aryo bisa memberi gambaran di karya karsa itu, kreator yang modalnya bahasa dan sastra itu kategorinya, kan ada kategori-kategori ya Mas ya di karya karsa itu. Seberapa tuh untuk yang modal bahasa dan sastra gitu, atau kemungkinannya apa aja yang bisa dijual di karya karsa? Oke. Kita ada kayaknya sekarang udah ada 16 kategori. Lupa apa aja, banyak soalnya. Tapi salah satu kategori yang besar adalah penulis garis miring jurnalis. Jadi kita pengen bisa merangkul juga jurnalis karena banyak jurnalis itu menurut kita itu butuh rumah baru karena ya banyak divisi media yang malah jadi tutup. Misalnya teman-teman saya sendiri di industri musik yang jurnalisnya malah banyak yang nggak punya rumah lagi karena nggak ada yang namanya media musik lagi. Iya. Tapi kalau dasar tulisan kan sebenarnya bisa macam-macam. Misalnya, selain mengeluarkan produk yang memang wujudnya tulisan lagi seperti novel, puisi, cerita bersambung, dan sebagainya, itu bisa juga misalnya menjadi penulis cerita untuk komik. Komik itu adalah medium yang cukup modern menurut gue. Kan yang namanya kita menyampaikan ide produk budaya melalui bahasa kan wujudnya tidak harus hanya tulisan, bisa melalui gambar dan tulisan juga. Komik adalah gambar dan tulisan kan. Dan yang namanya orang Indonesia itu sangat visual, dan makanya komik itu sangat populer karena apa yang tersampaikan dalam sebuah komik itu bisa lebih cepat terserap ketimbang baca tulisan. Karena kita visual banget ya. Makanya Borobudur itu isinya gambar bukan tulisan gitu. Nah itu sejarahnya sih itu sepanjang itu bahwa kita adalah bangsa yang sangat visual. Nah selain itu ada yang bisa jual kelas berupa video. Video ini bisa yang sudah direkam sebelumnya atau live. Nah ini isinya bisa apa aja, soal teknik komunikasi, teknik marketing, dasar-dasar komunikasi, atau sampai bisnis, apapun itu. Soalnya kita bahkan ada yang jual kelas untuk baca tarot itu ya ada aja di karya karsa. Jadi menjual kelas itu bisa. Selain itu apa ya? Yang segmen digital bisnis menarik yang menurut gue itu sangat potensial untuk dijadikan profesi untuk lulusan bahasa dan sastra atau yang berkecimpung di bahasa sastra adalah game designer. Kan yang namanya game zaman sekarang itu pasti ada alur ceritanya, kalau ke kiri ngapain, ke kanan ngapain. Malah bisa permutasi ceritanya jadi bisa banyak gitu, jadi nggak satu alur. Ini kan butuh ada yang membuat ceritanya pada dasarnya gitu. Dan dasarnya kan pasti visualisasi dunianya itu dimulai dengan ditulis dulu sebelum dibuat menjadi game, jadi 3D dan segala macam. Dan kalau misalnya untuk mampu menarik minat pasar ya nomor satu yang harus diketahui adalah kenali pasarnya dulu. Kita harus tahu pasar tuh minat sama apa gitu, bukan sebaliknya. Pasar tuh yang mana, Mas? Maksudnya kan definisi orang kan berbeda-beda. Oh, pasarku yang ini. Nah, ini apa terjemahannya pasar tuh yang seperti apa nih? Karena bingung juga nih. Pasar itu pasar anggap aja di sini sama dengan audience. Audience itu yang mau membayar untuk karya kita. Itu pasar itu. Jadi audience kita itu suka apa, paling nggak kita udah tahu bahwa karya kita memang memenuhi potensi pembelian dari audiens ini. Kalau tidak, nggak ada masalah. Itu bukan berarti karyanya jelek, tapi bahwa memang karyanya itu tidak bisa dijual ke audiens tersebut gitu. Dan kenyataannya seperti itu. Yang namanya kita berkarya sebagai seniman kan ada karya yang ya udah kita bikin untuk diri sendiri. Ada yang kita bikin karya yang memang
mungkin punya potensi pasar. Idealnya memang kita berkarya, udah gitu nggak peduli pasar seperti apa, terus orang akan senang ya. Tapi ini kan bisa mencapai tahap ini karena audiensnya memiliki kepercayaan pada kreatornya bahwa karya-karya pasti bagus. Kepercayaan ini kan muncul dari suatu titik di mana melihat karya-karya sebelumnya itu memang bagus gitu. Ada reputasi lagi tadi. Nah, reputasinya dibangun seperti apa? Ya karyanya harus ada dulu di tangan-tangan mereka gitu. Iya ya, intinya berkarya dulu ya. Iya. Gitu ya Mas ya. Oke. Terima kasih Mas Aryo. Teman-teman silahkan yang ingin bertanya secara langsung saja, tidak masalah. Tidak harus melalui chat di. Ini ada yang kelewat nih. Bagaimana untuk kreator pemula cara untuk tahu karya kita berkualitas bagaimana? Cara paling gampang kalau tanya orang sih. Nah, yang ditanya itu siapa? Yang ditanya adalah kalau kita bikin karya kan kita pasti punya sebuah misi, pasti punya sebuah dorongan. Ini karyanya kenapa gitu. Nah, kalau kita udah berpikir bahwa karyanya itu mau dijual kan berarti udah tahu bahwa, atau paling nggak harus dicari tahu bahwa oke, karyanya ini nanti kira-kira yang beli siapa gitu. Ya udah tanya aja ke orangnya. Suka nggak? Nggak suka nggak? Nggak sukanya gimana gitu. Harus berani untuk mengekspos diri terhadap pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Karena ini saya suka sampaikan ke mahasiswa juga bahwa mendingan pas kuliah itu banyakkan gagalnya, nanti pas sudah lulus biar udah tahu yang jangan diulang tuh seperti apa gitu. Jadi mendingan banyakin sekarang, mumpung banyak mentor yang bisa ditanyain, dosen-dosen, kok gini nggak bisa, kok gini nggak bisa, terus tanya, memperluas audience. Jadi begitu udah siap bekerja di dunia nyata, udah tahu kualitas diri seperti apa. Karena yang menilai kualitas atau enggak itu mau nggak mau itu akumulasi pendapat dari orang lain. Bisa jadi ada satu editor yang sangat berpengaruh, ya, tapi kan dia tetap aja satu orang. Kalau mau adil terhadap karya kita sendiri, ya justru kita perlu tahu pendapat dari banyak orang. Oke. Oke, terima kasih Mas Aryo. Silakan teman-teman jika ada yang ingin kita diskusikan bersama, silahkan raise hand atau langsung di unmute sendiri. Silahkan Mas Eko. Saya Mas, Ya. izin bertanya. Mas Fafa, Mas Aryo, terima kasih. Saya mau curhat dong, boleh ya? Tapi nggak usah aktifin kamera kayaknya, karena mau curhat. Iya, jadi saya curhat aja ini. Sambil rebahan kayaknya enak curhat. Oke. Mohon izin Mas Aryo, Mas Fafa. Jadi saya sebenarnya bukan seorang kreator konten seperti Mas Fafa yang sudah terkenal ya di seluruh penjuru Nusantara gitu, followernya banyak banget, yang ngefans juga banyak. Tapi meskipun saya bukan seorang kreator konten seperti Mas Fafa yang sudah masyhur di masyarakat, saya selalu berusaha untuk belajar. Misalnya saya sempat nulis kumpulan puisi gitu, saya komersialkan sendiri dalam tanda kutip, saya promosikan sendiri, tentu masih dengan media konvensional seperti yang disebutkan oleh Mas Aryo tadi, dan itu sebenarnya juga bagian dari masalah yang saat ini kita hadapi, bahwa cara promosi konvensional itu sudah tidak relevan lagi juga. Di samping itu, untuk mengisi kekosongan hati saya, dari menulis kumpulan puisi Kultum Asmara itu, puisi yang isinya puisi-puisi bucin, puisi-puisi cinta, yang cocok untuk anak-anak muda gitu, anak-anak yang sedang dirundung masalah-masalah asmara gitu. Saya coba angkat itu ke media yang lebih kekinian. Saya buat sebuah podcast. Podcast itu kemudian saya share, saya bagikan di Spotify, di Apple Podcast, dan lain-lain melalui aplikasi Anchor itu. Nah, awal mulanya saya membuat itu sebenarnya hanya untuk iseng-iseng gitu, untuk iseng-iseng, dan memang nggak ada motivasi yang besar, motivasi yang arahnya ke materialistik, ke komersialisasi karya gitu. Ternyata
ada beberapa audiens yang disebut oleh Mas Aryo tadi sebagai pasar kita yang terus merapat. Nah, yang kemudian saya namai sebagai jamaah kultum asmara gitu. Nah, audiens itu kemudian terus mengikuti perjalanan ini. Hanya saja ternyata kalau saya rasakan sendiri, berkarya tanpa komersial, tanpa komersialisasi itu, tanpa orientasi materialistis, itu ada pada dimensi moody menurut saya. Jadi kalau mood kita bagus, ya kita terus berkarya. Tapi kalau mood kita lagi nggak seneng, nggak seru gitu, ya udahlah, ngapain juga gitu. Jadi ternyata itu juga berpengaruh pada konsistensi berkarya. Kalau menurut saya begitu. Berbeda dengan kalau karya kita sudah kita komersialkan, karya kita sudah ada pada sedikit ruang di ranah materialistis, tentu saja kita punya tuntutan dalam berkarya. Nah, motivasinya ini sudah berbeda. Nah, yang ingin saya ceritakan kepada Mas Aryo itu, dan saya ingin mendapatkan satu pencerahan dari Mas Aryo dan juga dari Mas Fafa juga yang sudah aktif di dunia kreator konten dan juga berkarya yang lebih serius lagi. Saya masih belum punya ide nih bagaimana cara mengkomersialkan karya saya meskipun masih sedikit, yang notabene hanya ada di buku kumpulan puisi dan juga yang saya podcastkan itu di Kultum Asmara di Spotify. Itu karyanya dalam bentuk pembacaan puisi diiringi instrumental musik begitu, dan puisinya puisi-puisi cinta begitu, puisi-puisi bucin. Dan memang sengaja karena pasar asmara remaja itu adalah pasar yang tidak pernah sepi gitu. Tapi saya belum punya ide nih gimana caranya membawa karya saya ke ranah yang lebih profesional seperti karyanya Mas Fafa yang sudah banyak di Karya Karsa gitu. Barangkali Mas Aryo bisa memotivasi saya dan bisa membawa pencerahan bagi saya sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eko. Monggo silakan Mas Eko bisa ditanggapi. Ini panjang sekali nih, saya saja bingung nih dari awal. Ini menarik soalnya sebenarnya meng-highlight salah satu yang kita sebut tadi di slide, bahwa membangun audiens itu penting. Nah, adanya layanan-layanan kayak Spotify Podcast atau Instagram atau Wattpad sekalipun, itu kan tempat kita bisa menaruh karya. Dan layanan-layanan ini itu akan membantu untuk membangun audiens tadi, memang gitu. Kayak taruh konten yang menarik di Spotify, kayak podcast Mas Eko tadi, itu akhirnya ada audiens yang terus merapatkan gitu. Nah, ini menarik. Ini berarti ada validasi awal bahwa karyanya itu ada audiens. Ini yang sebenarnya susah. Jadi tapi kan dimulai kayak tadi ceritanya adalah ya udah mulai berkarya dulu, nanti pelan-pelan memang ada audiensnya yang akan merapat selama karyanya memang ditaruh di publik dan untuk dapat orang cari dan nikmati. Nah, berarti kan sebenarnya step yang berat itu udah setengah terlewati karena sudah ada audience. Nanti next-nya adalah gimana audiensnya tambah besar. Cuma kan permasalahan Mas Eko ini adalah gimana caranya supaya kegiatan berkarya ini bisa ada penghasilannya. Nah, ini contoh, tapi jadinya gue jualan. Memang nomor satu yang bisa dilakukan adalah kalau di Spotify itu kita nggak tahu pendengar kita siapa. Jadi kita harus tahu pendengar kita siapa gitu. Salah satu caranya adalah, misalnya ada salah dua atau satu episode taruh di Karya Karsa, terus dibuat mungkin dirilis duluan di Karya Karsa sebelum naik di Spotify misalnya. Terus dikasih harga murah juga nggak apa-apa, 5.000, 10.000. Tapi jadi ketahuan yang rela bayar 10.000 itu siapa sih? Ada berapa orang? Begitu udah tahu siapa orang-orang ini nanti bisa di email, senang karya apa lagi dari saya, atau pengen berinteraksi apa lagi, atau pengen lihat apa, pengen dengar apa, pengen ditulisin puisi, ya cari tahu aja penonton ini siapa gitu. Karena calon misalnya cuma ada 5 orang yang masuk dan bayar, mereka adalah audiens berbayar pertama yang bisa ditanya, kenapa mau bayar sih? Terus mau lihat apa lagi dari gue sebagai kreator.
Nanti kan mereka akan kasih jawaban, gini dong, gitu dong. Nanti dicek lagi sendiri ke idealisme berkaryanya maunya seperti apa. Kalau ada yang cocok, ya udah bikin lagi. Misalnya ternyata ada yang request, mau dong dibikinin puisi tentang A. Oke. Nanti bilang, oke, berarti kalau puisi tentang A, itu tapi gue akan bikinin tapi bayarnya 100.000 ya gitu, misalnya kayak gitu. Jadi seperti itu bisa dijual. Atau mau dong disebut namanya dalam satu puisi gitu, oke, tapi bayar 50.000 ya gitu. Jadi macam-macam caranya gitu. Jadi intinya kan kalau yang namanya marketing itu kita membuat sebuah kerucut. Kita ada audience di sini banyak, ini bisa seluruh Indonesia audience, nggak tahu siapa. Di bagian bawahnya adalah audience yang tahu kita siapa. Ya mungkin bentuknya gini banget. Habis itu audience yang pernah menikmati karya kita secara gratis. Habis itu yang pernah membayar karya kita. Habis itu yang membayar kita terus-menerus. Ini marketing funnel sih pada dasarnya. Jadi emang yang namanya sales funnel ya sama seperti kalau jualan produk itu seperti itu. Kalau kita udah berpikir struktural bahwa oke, gue punya potensi pendengar sekian, terus ternyata yang daftar di Karya Karsa itu ada sekian orang, udah punya emailnya, nanti dikerucutin lagi siapa beli apa. Nanti PR-nya adalah tinggal gedein jumlah orang-orang yang di bagian bawah kerucut ini gitu, yang pembelinya 1 jadi 5, jadi 10 gitu. Gimana caranya ya si orang ini harus saking senangnya sama karyanya, dia akan ngasih tahu temannya gitu, lu daripada beli yang 10.000, yang 100.000 lebih oke loh gitu. Jadi, ya kayak misalnya yang seneng Marvel atau Star Wars sampai seneng banget ya barang apa aja juga dibeli kan, merchandise-nya atau film mau dibeli, gamenya dibeli semuanya gitu. Karena udah seneng, udah suka, udah percaya sama brand tersebut bahwa apa yang dikeluarkan brand tersebut itu pasti menyenangkan untuk dia gitu. Kan itu udah irasional ya sebenarnya. Yang penting kita tahu orang-orang irasional kita siapa yang mau keluarkan uang gitu. Karena toh produk kita itu bisa jadi justru menarik ke sisi orang irasional orang juga gitu. Ini yang nggak bisa di-quantify, nggak bisa dihitung kan sebenarnya. Yang harus dicari melalui proses. Gitu sih. Jadi ya singkatnya adalah kalau udah punya audience, sekarang cari tahu audiensnya siapa dan tanya aja kenapa senang produknya, pengen lihat apa lagi dan seterusnya. Ya ngobrol aja, harus kenal audiensnya. Kalau audiensnya cuma ada 5, ya kenalin mereka siapa gitu. Karena siapa tahu dari 5 ini dia bisa ngasih tahu 10 temannya yang suka juga dengan karya seperti ini, tahu-tahu audiensnya jadi 50 dan seterusnya. Ya, oke, begitu Mas Eko ya. Ya, terima kasih Mas. Ya, ada tanggapan mungkin? Kalau podcast nggak bisa dimonetize ya? Atau bisa nggak sih? Kalau podcast sulit ya? Podcast, ada beberapa podcaster yang cari uang lewat Karya Karsa. Oke, ya. Jadi eksklusif episode gitu. Ya, mungkin Mas Eko bisa beralih ke Karya Karsa biar podcastnya bisa langsung menghasilkan uang gitu ya. Nah, segera. Ya, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan lagi, ini sudah hampir 4:30, sebentar lagi akan kita akhiri. Silakan saya beri kesempatan teman-teman untuk bertanya, berdiskusi, atau curhat lah, nggak apa-apa lah. Pak, saya belum punya karya, kira-kira apa ya? Nah, begitu. Silakan, monggo siapapun. Saya hitung sampai 3, kalau enggak saya hitung sampai 4. Ya. Lucu nggak? Nggak ya? Nggak lucu ya. Bolehlah kasih jempol aja. Oke, ya. Mungkin saya mau bertanya nih Mas ya. Ini ada pertanyaan nih. Coba nih dari di chat nih apa nih? Dari Muhammad. Podcast tuh kayak apa sih Kak? Aku nggak paham karena belum pernah mendengarkan podcast sama sekali. Waduh, bingung nih menjelaskan kalau nggak pernah mendengarkan podcast.
podcast ada penjelasan sejarah yang panjang, tapi singkatnya sebenarnya adalah rekaman suara aja, dan biasanya isinya adalah orang berbicara atau diskusi ketimbang musik. Iya, gitu ya, Mas ya. Oke, Mas Aryo, saya mau konsultasi deh kayak ini ya. Malah ini karena pribadi saya sendiri ya. Saya mungkin ada masalah dengan adaptasi gitu ya. Karena setelah pandemi itu banyak karya saya yang kayak nggak laku deh ini ya. Saya share screen dulu nih halaman karya karsa saya. Semoga terlihat nih. Pertama ini kemarin buku saya Cerita Binatang Bintang ini saya gratiskan karena untuk produk penelitian juga begitu. Terus kemarin ini workshop ngajar pakai sulap, ini lumayan laku lah. Nah, yang jadi perhatian adalah ini karya saya ini yang Sintren, itu teater sulap. Jadi sebenarnya saya tiap tahun mengadakan pertunjukan langsung begitu. Nah, ketika pertunjukan langsung itu terjual banyak, laku lah. Intinya saya mendapatkan berjuta-juta dari penjualan tiket dan untung banyak dari karya saya secara langsung. Nah, ketika pandemi melanda, saya berpikir, karya saya digitalkan, saya jual di Karya Karsa. Tapi ternyata responnya tidak seperti ketika saya mengadakan pertunjukan langsung. Maka dari itu hanya karya Sintren ini yang saya publis untuk umum, sedangkan stok video pertunjukan yang lain akhirnya saya tidak mantap untuk ini merilisnya. Kemarin saya juga melihat teater koma juga sudah mulai masuk ke karya karsa sepertinya, tapi nggak tahu itu apakah terjual banyak atau tidak. Nah, mungkin yang jadi masalah saya adalah soal adaptasi. Saya terbiasa berkarya secara langsung, pertunjukan, teater, drama, tapi ketika pandemi ini tidak bisa dilaksanakan. Mungkin ada tanggapan Mas Aryo. Oke. Gue juga nggak tahu ya. Tapi yang lebih, jadi ya gitu, gue nggak akan berpura-pura tahu atau enggak. Yang lebih tahu itu pasti calon penonton atau calon tidak menontonnya. Jadi cara paling gampang untuk mencari tahu adalah si penonton ini, yang misalnya kalau punya datanya adalah yang tadinya beli tiket di acara yang live, begitu online kenapa nggak mau beli. Jadi mungkin itu bisa dicari tahu. Cuma gue punya dugaan bahwa di pandemi ini apa-apa semua lewat layar. Jadi orang capek. Jadi, dan apalagi kalau bentuknya masif, jadi cuma nonton aja. Yang gue alamin adalah misalnya nonton sesuatu di tablet gitu, nggak betah lama-lama. Jadi bisa jadi formatnya perlu misalnya dibikin episodik 5 menit bersambung, walaupun udah ada bahan dasarnya kan, tinggal di-editing lagi misalnya kayak itu. Itu satu eksperimen yang bisa dilakukan. Jadi cari tahunya kalau nggak dengan riset, dengan eksperimen ya. Bisa eksperimen seperti itu. Terus kelihatannya orang masih tertarik dengan acara live ya, seperti webinar ini. Bayangkan misalnya webinar ini kita rekam terus sudah taruh di YouTube, belum tentu banyak yang nonton kan. Jadi kalau misalnya bikin sesuatu yang interaktif, itu bisa. Misalnya bikin nobar. Nobar, nonton bareng, tapi sambil ngobrolin juga. Terus mungkin kayak di YouTube kan banyak tuh reaction video. Nah ini reaction video tapi live gitu. Jadi orang ngebahas, oh ini kerennya, kayak gitu. Bisa jadi itu juga menarik juga. Gue nggak tahu. I won't pretend to know. Tapi ini beberapa hal yang mungkin bisa dicoba. Karena ada beberapa hal yang dikangenin orang selama pandemi ini adalah interaksi sama orang lain. Apalagi live. Terus
untuk yang beruntung memiliki akses ke berbagai hiburan di rumah, lewat handphone, lewat tablet, lewat TV, gitu. Yang existing itu pasti udah jenuh. Jadi justru cari yang lebih niche, lebih aneh, lebih quirky, lebih cari sesuatu yang nggak ada di TV, lebih cari sesuatu yang nggak di Netflix. Jadi kesempatan untuk konten-konten sendiri ini sebenarnya tinggi. Tinggal cari penonton yang pas dan cari format yang pas. Formatnya apa? Nggak tahu. Mereka yang lebih tahu. Dan gimana cari tahunya ya dari itu, dari riset atau dari interview atau eksperimen. Oke, ya, jadi mungkin memang formatnya aja ya, jangan seperti langsung diubah gitu aja. Itu kan formatnya kan memang masih pertunjukan, terus tinggal saya upload gitu doang kan. Iya, Mungkin ya. bisa. Ya, itu kan bisa dibilang anggap itu eksperimen pertama. Oh, pertunjukan as is di-upload, ternyata orang nggak nanggepin. Oh, berarti itu eksperimen 1 gagal. Apa yang dipelajarin adalah ya itu, format video yang as is itu orang nggak mau. Nah, apalagi yang eksperimen yang kita ingin lakukan gitu. Nanti ya pelan-pelan ntar ketemu formatnya sih, pasti. Ya, semoga aja lah. Ya. Ya, terima kasih Mas Aryo. Silahkan ada yang ingin bertanya lagi? Mas Nur Abidin menyalakan mikrofonnya, mau bertanya silakan. Nggak ada? Atau silakan angkat tangan aja. Oke, sepertinya sudah cukup nih Mas Aryo ya. Jadi teman-teman, Mas Aryo silahkan mungkin ada pernyataan penutup untuk acara pada sore hari ini. Silahkan, monggo. Apa ya? Apa? Ini sih, kita lihat permasalahan dari banyak kreator adalah menghargai dirinya. Apalagi turunannya ya menghargai karyanya gitu. Jadi ada saatnya kita harus pede aja dulu. Karya kita oke loh. Misalnya karya kurang oke, berarti karyanya butuh perbaikan. Nggak berarti jelek. Karena yang namanya karya bagus atau jelek pun itu kan subjektif. Dan belum tentu sama dengan karya yang bagus itu bisa dijual, karya yang jelek itu nggak bisa dijual. Ya misalnya di sini ada yang senang dengerin musik, misalnya tahu Kufaku, itu kayaknya contoh baik. Nanti cari aja di YouTube Kufaku, itu lagunya nggak ada yang bagus, tapi views-nya banyak gitu. Jadi siapalah kita yang bisa menilai apa yang berkualitas, apa yang bagus atau enggak. Tapi kita bisa mencari apa yang sesuai dengan apa yang kita ingin kerjakan, dan kita bisa usaha untuk mencari audiens yang suka dengan apa yang kita kerjakan. Tinggal itu secara hitung-hitungan itu bisa pas untuk kita hidup atau enggak, itu masalah lain. Ya, paling enggak berkarya itu bisa kok diduitin awalnya, tapi harus memang pede dengan karya sendiri. Dan PD-nya ke diri sendiri, karena karyanya bisa berubah. Karena kalau karya jelek tapi kita percaya bahwa kita bisa improve, ya tinggal improve aja gitu. Jangan terus sekali ditolak atau karya yang nggak ada yang dibeli itu berarti karya jelek. Enggak. Belum nemu aja. Jadi ya sering-sering eksperimen lah dari sekarang lah. Itu aja. Ya. Terima kasih Mas Aryo. Jadi terima kasih banyak sudah berbagi informasi, berbagi pengalaman. Jadi kami tahu banyak hal. Ternyata memang ya untuk menjadi seorang kreator begitu yang layak jual begitu memang tidak semudah membalikan tangan, tidak instan begitu. Butuh waktu, butuh konsentrasi, butuh fokus juga. Yang saya garis bawahi dari Mas Aryo tadi, ada salah satu slide menyatakan bahwa cara distribusi tradisional itu sudah tidak berpihak pada kreator. Jadi teman-teman silahkan karya apapun itu mulailah kreatif untuk mendistribusikannya, merawat audiens begitu, mencoba branding diri juga agar ketika kita
menjual karya, meluncurkan karya kita, entah bentuknya apapun, bisa diapresiasi, syukur-syukur apresiasi itu diterjemahkan, dibeli, gitu. Ya, terima kasih Mas Aryo, terima kasih teman-teman, sudah hampir 2 jam kita ada di forum ini. Semoga forum ini bermanfaat untuk kita semuanya dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup diskusi pada sore hari ini, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa minggu depan akan ada diskusi soal syair-syair Islam Nusantara, khususnya dalam pandangan sastrawan santri begitu. Jadi Mas Aryo kalau mau bergabung boleh, pengen tahu soal syair-syair Islam Nusantara ini bisa dijual nggak nih? Jangan-jangan nggak dijual. Atau segmen karya sastra Islami itu bisa dijual atau tidak? Nah mungkin Mas Aryo bisa ya. Bisa. Sastra Islami masih laku ya Mas ya? Bukan soal laku atau enggak, audiensnya ada di mana, itu yang harus dicari, itu aja. Iya. Itu ya. Itu untuk minggu depan. Jadi saya ingatkan lagi ada syair-syair Islam Nusantara. Terus 2 minggu yang akan datang kita akan bicara soal bahasa Indonesia untuk penutur asing, karena isu BIPA ini sedang hangat di kalangan akademisi bahasa dan sastra Indonesia. Sebenarnya BIPA itu yang ngajar anak bahasa Indonesia atau anak bahasa Inggris, terus budayanya bagaimana dan sebagainya, banyak sekali kontroversi di sana. Kita bisa diskusi 2 minggu yang akan datang. Jadi teman-teman yang sudah berada di grup WhatsApp Ngobrol Kreatif ini tetap di situ, jangan keluar karena agenda-agenda kita ini gratis, tidak berbayar, karena memang tujuannya untuk saling berbagi informasi, menambah wawasan dan lain sebagainya. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Aryo Tamat sudah meluangkan waktunya sore-sore ini menjelang Ramadan di sana begitu. Terima kasih, dan juga teman-teman yang ada di sini saya ucapkan terima kasih juga. Ada Mas Eko dan teman-teman dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Negeri Wali Songo, dan teman-teman dosen yang lain, mahasiswa semuanya. Terima kasih. Saya akhiri diskusi pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita diberi kesehatan selama-lamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.